Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 12 ayat 21. Begini firman Tuhan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jika kita membaca surat kabar atau menonton TV, berita tentang tindak kriminal atau kejahatan pasti akan selalu ditayangkan setiap hari. Baik itu antara orang yang tidak saling mengenal sampai kepada orang terdekat, yaitu keluarga. Hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa tindak kejahatan memang sudah seperti mendarah daging di dalam tubuh manusia. Dan fakta ini tidak terlepas dari yang namanya akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa melalui manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, sehingga akhirnya mereka pun jatuh ke dalam dosa akibat pemberontakan mereka dan hidup dalam keterpisahan dengan Tuhan. Bisa kita lihat bahwa akibat dosa telah merambah ke seluruh bagian hidup manusia. Seseorang bisa menyerang orang lain, atau sebuah kelompok bisa menyerang kelompok lain dari segala sisi, baik itu harta, budaya, suku, ras, dan bahkan agama pun diserang. Tindak kejahatan ada di mana-mana, dan kita seperti tidak bisa membendung hal itu untuk tidak terjadi. Namun syukur kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui pengorbanan Yesus, kita telah dianugerahkan keselamatan. Melalui pengorbanan Yesus, kita yang dulunya mengalami keterpisahan yang sangat jauh dari Tuhan, akhirnya relasi kita dengan Tuhan pun telah diperbaharui. Melalui Yesus dan firman-Nya, kita pun diajarkan mengaplikasikan kasih-Nya selagi masih hidup di dunia yang masih bobrok ini. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menghancurkan segala kejahatan dengan kasih-Nya yang indah. Lalu Rasul Paulus pun memberikan beberapa nasihat tentang topik ini kepada orang-orang percaya di Roma pada saat itu dan juga kepada kita sekarang. Dengan menulis, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam pasal yang sama, Rasul Paulus menjelaskan cara-cara praktis untuk menghidupi hal ini. Dengan menjauhi kejahatan, dengan berpegang teguh pada kebaikan, dengan tulus mengasihi sesama, dengan memberkati mereka yang menganiaya kita dan menolak membalas dendam pada musuh kita. Contoh lainnya seperti mengampuni seseorang yang menyakiti kita, menunjukkan kebaikan kepada orang asing, atau membela orang-orang miskin, tersisih, dan lemah. Menaklukkan kejahatan dengan kebaikan membutuhkan pengorbanan dan penyerahan diri. Hal ini berarti mengatakan tidak pada keinginan manusiawi kita untuk menghukum
maupun membalas segala hal yang jahat yang pernah kita alami. Dan sebaliknya, memilih untuk dengan rendah hati melayani orang-orang yang hancur, seperti Yesus yang melayani kita dengan rendah hati dan rela berkorban. Kita memang memiliki musuh yang misinya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, membingungkan, memutarbalikkan fakta, dan memecah belah, menipu, mengalihkan perhatian, dan merusak. Namun yang lebih penting, kita memiliki Tuhan yang misinya adalah untuk menebus, untuk menghidupkan kembali dan memulihkan. Dia adalah spesialis dalam menyatukan kembali hal-hal yang rusak. Dia mampu menghidupkan kembali orang mati dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Jadi, ketika kita melihat kejahatan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, dalam hidup orang-orang sekitar kita, dan bahkan dalam hati kita sendiri, ingatlah Tuhan itu jauh lebih besar dari semua itu. Tuhan jauh lebih hebat. Kita tidak pernah sendirian dalam pertempuran hidup dan iman ini. Tuhan akan selalu menyertai kita dalam membagikan kasih-Nya. Oleh karena itu, mulai hari ini, marilah kita mengingat setiap proses kita diperbaharui oleh Yesus. Ingatlah bagaimana proses Tuhan menghancurkan segala kejahatan yang ada dalam hidup maupun diri kita, sehingga kita semakin bisa mengimani bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan senantiasa hidup di dalamnya. Dan ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita pun turut mengambil bagian dalam melawan setiap kejahatan dengan kebaikan, karena kejahatan tidak akan bisa berkembang biak jika kebaikan senantiasa dibagikan. Jadi, cobalah pikirkan beberapa cara untuk melawan kejahatan dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ketika kami kewalahan karena kehancuran yang kami lihat, bantulah kami mengingat bahwa Engkau melihat kami. Engkau memegang kendali. Kami mungkin tidak dapat menghentikan semua rasa sakit dan ketidakadilan yang kami saksikan, tetapi kami dapat membantu mengatasi kejahatan dengan berbuat baik. Tolong bantu kami melakukan itu ya Tuhan. Berilah kami keberanian dan kerendahan hati untuk mengasihi sesama dengan baik hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.